Selamat siang, Bu. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ya, Bu, ini saya baru melahirkan 12 jam yang lalu. Saya ingin mengetahui cara tentang menyusui yang benar. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Bidan Susi, saya Sari di sini. Dan sebelum saya menjelaskan apa itu posisi menyusui yang benar, saya mau ambil data itu dulu ya. Nama itu siapa, Bu? Nyonya F. Umur, umurnya 22 tahun. Hmm. Ini anak yang keberapa? Anak kedua. Kedua. Udah berapa lama melahirkannya? 12 jam yang lalu ini seminggu ya. Ya secara normal ya Bu ya. Waktu lahir sudah diletakkan bayi di dada ibu sudah. Bagaimana bayi ini bisa menyusui dan juga sudah perlengkapan hisapannya kuat. Saya akan menjelaskan tentang posisi menyusui atau teknik menyusui yang benar. Ini kan ibu waktu hamil ada mendapatkan B. Nah, di sini ada dijelaskan pada halaman 29 tentang manfaat menyusui pada bayi. Nah, di sini kita bisa baca bersama ya Bu ya. Ini untuk cara menyusui yang benar. Menyusuinya sesering mungkin. Atau semau bayi 8 sampai 12 kali sehari atau bisa lebih dari itu. Bayi tidur itu misalnya kalau lebih dari 3 jam harus dibangunkan lalu disusui. Kemudian yang ketiga, susui pada payudara yang sampai terasa kosong. Jadi kalau menyusui, biar dia menyusui di payudara sebelah dulu sampai terasa kosong. Setelah terasa kosong baru pindahkan ke posisi sebelahnya. Apabila bayi sudah kenyang, tapi payudara masih terasa penuh atau kencang, maka payudaranya perlu dilakukan pemerahan ASI. Kemudian ASI-nya bisa disimpan. Hal ini bertujuan untuk mencegah mastitis dan menjaga pasokan ASI. Nah, kalau misalnya nih pada payudara sebelah sudah disusui oleh bayinya dan bayinya udah kenyang, tidak lagi menyusui di payudara sebelahnya, ibu bisa melakukan pemerahan pada payudara. Bisa menggunakan tangan atau bisa menggunakan pompa. Kenapa harus dikeluarkan? Biar payudaranya tidak membengkak. Kalau membengkak nanti bisa menjadi mastitis. Ya Bu ya. Kemudian dengan memerah juga nanti akan meningkatkan produksi ASI karena semakin jika dikeluarkan kan berarti banyak permintaan tuh otak dengan sendirinya bekerja untuk memproduksi ASI. Nah, posisinya bagaimana? Kita bisa melihat di gambar 1 dan 2 ini. Yang pertama itu kepala dan badan bayi satu garis lurus. Nah, bayinya ibu pegang pada posisi garis lurus seperti ini ya. Seperti ini. Bayi ibu bisa pegang dia rata ya. Kemudian ini lagi. Wajah bayi menghadap payudara dan dagu bayi menempel pada payudara. Kepalanya menempel pada payudara. Ini ya Bu ya. Jadi mulutnya dekat ke payudara. Biar kalau misalnya dia belum buka mulut, letakkan dulu puting susu di bawah bibir pada bibir bawah di dagu. Biar dia nganga dulu, baru masukin puting susu. Ya. Usahakan pada daerah areola atau daerah yang menghitam itu masuk ke dalam mulut bayinya agar bayinya tidak hanya menghisap puting. Kalau dia hanya menghisap puting maka resiko terjadinya lecet lebih besar. Sebelum ibu memberi ASI, ibu boleh mengeluarkan sedikit ASInya kemudian dioleskan ke puting dan daerah areola. Kemudian ini perlekatannya, bagaimana perlekatannya? Bayi dekat dengan payudara dengan mulut terbuka lebar, dagu bayi menyentuh payudara, kemudian bagian areola di atas lebih banyak terlihat dibandingkan di bawah mulut bayi.
bibir bawah bayi memutar keluar atau biasanya seperti dolet ya. Ini untuk keluar dari hasil ya. Nah, tadi saya bilang ada cara memerah dan menyimpan ASI. Ini bisa Ibu baca lagi nanti yang menggunakan manual, menggunakan tangan. Kemudian nanti disimpan dalam freezer. Freezer saat ini diberikan tidak boleh dididihkan, tapi cukup dipanaskan menggunakan air hangat. Kemudian bisa diberikan kepada bayi menggunakan cup khusus atau cup untuk memberi ASI ke bayinya. Ya. Kemudian setelah bayi disusui jika sudah kenyang, ibu bisa menyendawakan bayi dengan letakkan di pundak ibu, kemudian ditepuk secara pelan-pelan. Ditepuk ya bu, bukan pelan-pelan dan tangannya agak ditekuk. Bisa juga ibu posisi miring, bayinya ditepuk disendawakan ya. Baiklah, demikian penjelasan dari saya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Sudah cukup jelas. Jika tidak ada pertanyaan lagi, sekian dari saya. Selamat siang dan terima kasih.